Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di kegiatan PUI. Kali ini perkenalkan, mungkin sebagian dari Bapak-Bapak udah kenal saya. Nama saya Leni, saya staf di Pusat Urusan Internasional LPPMP Universitas Riau. Alhamdulillah udah bertugas sejak tahun 2012 sampai sekarang. Kali ini saya akan menyampaikan prosedur izin perjalanan dinas ke luar negeri. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu dosen udah sering ya ngurus izin setnek. Kita mengenalnya dengan istilah setnek karena izin perjalanan dinas ini dikeluarkan oleh Sekretariat Negara. Jadi semenjak tahun pertengahan 2019 aplikasi Simple itu sempat down karena perjalanan dinas luar negeri ditutup atau dilarang oleh pemerintah. Namun awal 2021 ini kita sudah ada surat dari Setnek yang menyurati rektor kalau aplikasi Simple untuk layanan perjalanan dinas luar negeri sudah dibuka. Aplikasi Simple ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengurus izin perjalanan dinas luar negeri. Biasanya di setiap perguruan tinggi ataupun swasta ataupun negeri mempunyai satu operator yang tugasnya mengoperasikan aplikasi Simple. Untuk di Universitas Riau, untuk Simple ini dilakukan oleh Pusat Urusan Internasional, yaitu saya sebagai operatornya. Baiklah, untuk pada masa pandemi, pengajuan pengusulan perjalanan dinas luar negeri sangat diharapkan harus melihat efisiensi dan efektivitas untuk mencegah penularan COVID-19. Pemrosesan pengurusan perjalanan dinas luar negeri harus diajukan 24 hari kerja ke PUI sebelum keberangkatan dan memperhatikan persyaratan tambahan pada masa COVID-19. Setiap delegasi yang melakukan perjalanan ke luar negeri harus menyusun laporan kegiatan dan mengirimkannya ke PUI melalui email yang tercantum di PowerPoint saya dalam bentuk PDF, dan nanti kami akan melaporkannya ke Kemsetnek, kemudian akan diupload kembali di Simple paling lama 7 hari setelah kepulangan. Adapun persyaratan SP Setnek untuk kunjungan singkat, mungkin sebelumnya saya ingin menginformasikan kalau kami dari PUI sudah menyurati semua fakultas terkait pembukaan aplikasi Simple ini dan syarat-syarat untuk perjalanan ke luar negeri, tapi kita akan mengulangnya lagi. Yang pertama yaitu surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi, ini biasanya PUI yang membuat, kemudian surat undangan dari pihak luar negeri, surat letter of invitation, daftar riwayat hidup, formatnya ada nanti di akhir presentasi, fotokopi KTP paspor, surat keterangan pembiayaan dari sponsor atau surat tugas yang menyebutkan berapa kisaran dana jika dibayar oleh APBN, jadwal kegiatan selama di luar negeri, surat atau informasi dari kedutaan bahwa WNI bisa masuk ke negara tujuan. Nah, ini merupakan syarat baru untuk pengurusan SPSNEK di masa pandemik. Jadi harus ada surat atau informasi dari kedutaan bahwa WNI bisa masuk ke negara tujuan, dan surat sehat atau surat bebas COVID. Nah, karena kita tadi membahasnya itu tentang kerjasama dengan Taiwan, jadi untuk negara Taiwan tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Yanti ya Pak, negara Taiwan yang kebetulan kita Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, jadi untuk melakukan kunjungan ke sana kita harus mengurus clearance namanya. Clearance itu adalah surat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri. Nah, setelah kita mengurus clearance, kita baru bisa mengurus SP Setnek. Sebenarnya kalau untuk persyaratan baik itu kunjungan singkat ataupun tugas belajar hampir sama. Cuman kalau di tugas belajar kita ada surat jaminan pembiayaan kalau misalnya dapat beasiswa, dan surat perjanjian tugas belajar yang berbaterai dan diketahui pimpinan instansi asal. Biasanya Bapak Ibu yang mau tugas belajar tahu itu biasanya ditandatangani oleh WR2 surat perjanjian tugas belajar ya. Yang lain itu sama, surat informasi dari kedutaan bahwa WNI masuk ke negara tujuan dan surat sehat atau surat bebas COVID.
Nah, jika masih di Indonesia dan harus online, Bapak Ibu harus mencantumkan surat resmi ataupun surat pernyataan dari Bapak Ibu atau dari perguruan tinggi tempat Bapak Ibu kuliah. Untuk negara tujuan Singapura, kita harus ada surat persetujuan dari Ministry of Education Singapura dan Student Pass. Untuk pengurusan clearance sama, untuk kunjungan singkat dan tugas belajar, kita sama-sama menggunakan clearance untuk negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, kalau mengurus perpanjangan SPSNEC ke Taiwan, kita menggunakan clearance yang lama kalau masih ada, tapi kalau hilang kita harus mengurus yang baru. Nah, kenapa harus mengurus SPSNEC untuk perjalanan dinas luar negeri? Yang pertama itu untuk pertanggungjawaban dan atas penggunaan keuangan negara. Biasanya memang yang mengurus SPSNEC ini adalah perjalanan dinas yang menggunakan APBN. Tapi kalau untuk sekarang untuk tugas belajar baik itu dari APBN ataupun dari luar tetap harus mengurus SPSNEC karena kita perlu untuk penyetaraan ijazah kalau yang kuliahnya di luar negeri. Dulu waktu pertama SPSNEC ini keluar sempat bermasalah karena banyak dosen yang nggak tahu, jadi nggak ngurus SPSNEC. Terus pas penyetaraan ijazah ke Diktinya agak rumit karena nggak ada SPSNEC-nya. Nah, tapi untuk 2016 dan tahun-tahun selanjutnya, Kemsetnek sudah mulai menertibkan itu, di Dikti juga sudah, jadi pengurusan SPSNEC lebih mudah. Kalau dulu mungkin kita manual ya Pak, mengirim surat ke Jakarta, ngurus SPSNEC ini butuh sampai berhari-hari. Tapi kalau sekarang karena udah ada aplikasi simple, jadi semua berkas tinggal di-upload aja. Biasanya pengurusannya nggak lama kalau tidak dikembalikan oleh Setnek. Selanjutnya apa nih? Nah, apa saja keperluan untuk perjalanan dinas luar negeri? Yang pertama tugas belajar, bisa juga untuk pengobatan di luar negeri berdasarkan Capman atau pimpinan lembaga, menjemput atau mengantar jenazah yang meninggal di luar negeri karena menjalankan tugas, mengikuti kegiatan magang, melaksanakan data sering, mengikuti konferensi, sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan yang sejenisnya. Mengikuti dan melaksanakan pameran dan promosi atau mengikuti training, pendidikan, pelatihan, kursus singkat, penelitian, dan kegiatan sejenis. Nah, berikut adalah contoh daftar riwayat hidup. Nanti kalau Bapak Ibu mau ngurus SPSNEC, nanti kami akan kasih daftar riwayat hidup formatnya, nanti tinggal diisi sesuai dengan data Bapak Ibu, kemudian ditandatangani oleh pimpinan langsung dari Bapak Ibu. Bisa dekan, kalau Pak Dekan nggak ada mungkin bisa diwakilkan oleh Bapak Wakil Dekannya. Nah, ini contoh dari SPSNEC yang dikeluarkan, jadi bentuknya seperti ini. Kalau untuk sekarang tanda tangannya udah digital sih, udah nggak yang kayak gitu, udah pakai barcode. Nah, ini contoh clearance yang dikeluarkan oleh Kemenlu. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan dan saya bisa menjawab, saya jawab. Tapi kalau tidak bisa jadi PR untuk saya, nanti akan saya diskusikan dengan Dikti atau teman-teman dari operator simple yang ada di universitas lain. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.